Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada pertemuan keempat kali ini kita akan ngebahas bagaimana caranya kita memberikan tugas kepada siswa, kemudian nanti siswa akan mengembalikan tugas kita dan kemudian kita memberikan umpan balik atau penilaian. Seperti itu. Em, kita mulai dulu aja Bapak Ibu ya. Kita masuk aja di sini dulu. Ya, kemarin kita udah bikin materi ruang lingkup, kemudian forum diskusi. Nah, sekarang tugas ruang lingkup biologi. Pemberian tugas. Ya, pertama kali Bapak Ibu tentunya turun editing on dulu ya Bapak Ibu ya supaya kita bisa merubah di sini atau menampakkan aktivitas seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah muncul Bapak Ibu untuk memberikan tugas, Bapak Ibu tinggal klik add an activity di sini. Kemudian klik assignment di sini Bapak Ibu ya, yang paling atas assignment, kemudian di add. Nah, kalau udah di add Bapak Ibu kemudian ketikkan judul dari tugas Bapak Ibu, misalnya tugas identifikasi cabang biologi. Cabang-cabang biologi. Misal Bu ya ini ya. Ini misal aja biar biar cepat aja kamu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu jangan begitu aja tugas identifikasi cabang biologi tapi berikan deskripsi yang jelas. Sebenarnya tugasnya itu apa gitu Bapak Ibu ya. Misalnya uh, download file pada link, kemudian isilah pertanyaan yang ada di dalamnya. Selanjutnya, jika sudah selesai diisi, upload pada hari ini juga di kolom upload gitu, atau di kolom atau di tempat yang telah upload yang telah disediakan di bawah. Nah, gitu Bapak ya. Nanti link untuk upload mereka ngupload tuh ada di bawah Bapak Ibu ya. Jadi klik di bawah. Jadi ini deskripsinya jadi anak jelas disuruhnya suruh download filenya, kemudian isi pertanyaan dalamnya, kemudian setelah diisi di-upload gitu. Oh ya ngerti gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu ceritanya. Nah, ini jangan lupa deskripsinya harus diklik supaya nanti muncul di atas tugasnya. Kalau enggak, ini hanya sebagai pengingat kita aja tentang tugas ini. Nah, kan sayang mendingan kita klik seperti display. Seperti itu. Nah, tugasnya Bapak Ibu kemudian klikkan di sini Bapak Ibu, masukkan di sini. Nah, misalnya tugasnya ini ya. Orang nggak nyambung, nggak apa ya Bapak Ibu, ini kan sekedar contoh aja ya. Ini suruh ngisi ini anak-anak. Seperti itu. Nah, kemudian diupload seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, caranya adalah Bapak Ibu lihat dulu filenya ada di mana. Misalnya filenya ada di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini dia nih misalnya nih. Nah, ini filenya. Nah, caranya Bapak Ibu adalah ini lompatnya, ini latihannya. Kemudian klik file ini, tahan, di drag, ditahan. Kemudian masukkan sini, ada tulisan move, kemudian dilepas mouse-nya. Maka dia akan masuk. Seperti itu cara memasukkannya Bapak dan Ibu ya. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, kalau udah masuk seperti ini Bapak Ibu. Selesai. Nah, di sini ada availability. Bapak Ibu, di sini allow submission from ini adalah tanggal di mana Bapak Ibu siswa-siswinya bisa mengupload data. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu konsepkan di tanggal 17 atau hari ini gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, kapan berakhirnya? Berakhirnya misalnya saya mau mereka berakhir di tanggal 18 atau hari tanggal 17 juga misalnya Bapak Ibu ya. Tanggal 17. Misalnya di Juli tanggalnya jamnya misalnya jam 15. Sekarang jam 3 sore. Nah, saya maunya dia berakhir jam 16 harus sudah ngumpulin. 16.30 misalnya. Seperti itu. Nah, ini ya di enable Bapak Ibu ya. Kalau nggak di enable maka dia terbuka kapanpun. Nah, ini boleh mengumpulkan batas waktunya nggak ada. Jadi kita enable. Nah, ini fungsinya adalah kalau misalnya Bapak Ibu bikinnya udah lama gitu filenya. Kita mau supaya walaupun anak bisa baca materinya duluan, kita mau dia pada saat ngumpulin tugas nanti pada saat tanggal ini gitu. Nah, itu dikuncinya di sini Bapak dan Ibu ya. Di tanggal ini. Jadi bisa jadi materi tadi kita bebasin, dia boleh aja baca karena kan pembelajaran jarak jauh.
Kalau dia jenuh pelajaran lain atau udah selesai, silakan aja buka bab yang lain. Nah, caranya kemudian Bapak Ibu untuk kunci tugas supaya dia nggak ngerjain tugas dulu tapi bareng-bareng, untuk supaya irama di kelasnya bagus, ya pakai ini Bapak Ibu. Kemudian klik juga do tanggalnya untuk do-nya untuk menentukan batas waktunya. Nah, cut off ini hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu klik cut off, ini artinya siswa benar-benar nggak bisa lagi ngumpulin. Tapi kalau due date ini dia terlambat tapi masih bisa ngumpulin. Hanya nanti akan terrekod di data kita bahwa dia terlambat, seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi masih bisa ngumpulin. Tapi kalau Bapak Ibu cut off, diklik kemudian tentukan tanggal dan waktunya, maka benar-benar lewat dari tanggal tersebut dia tidak bisa mengumpulkannya lagi. Seperti itu. Nah, kalau ini remind me to grade by, nah ini pengingat aja sih, nanti ada pesan di sini Bapak Ibu untuk supaya ini lonceng ini Bapak Ibu untuk memberikan nilai pada anak tersebut. Sudah selesai Bapak dan Ibu. Masuk yang lainnya sih kayaknya nggak perlu banget Bapak dan Ibu ya. Activity complete. Nah ini misalnya show activity as complete when condition meet. Nah, maksudnya apa? Nanti akan ada tanda kotak, masih ingat Bapak Ibu ya, kotak di sini di tugasnya mereka. Itu kalau dia belum apa-apa kan dia masih kosong. Tapi nanti kalau dia udah mengerjakan, dia akan tercontreng biru. Nah, syaratnya itu ada di sini Bapak dan Ibu ya. Show us a complete when condition meet. Kondisinya seperti apa kalau dia tercontreng? Yaitu kalau dia udah ngelihat aktivitas yang kita bikin tadi, plus dia udah submit, gitu maksudnya. Nah, ini boleh dicontreng Bapak Ibu ya. Nah, kemudian save and return to course. Seperti itu. Maka kita sudah bisa bikin tugas seperti ini. Nah, nanti anak-anak kalau pengen lihat, dia tinggal klik ini, maka dia akan kebuka seperti ini. View all submission. Gitu ya. Nah, ini partisipan satu, karena peserta didiknya cuma satu Bapak Ibu ya. Saya masukin. Nanti kalau output Bapak Ibu udah di kelas masing-masing, tentu di sini sesuai dengan jumlah siswa yang ada di kelas Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau switch rule kita punya ini Bapak Ibu untuk ngelihat berapa anak yang udah masukin tugas, kemudian kita bisa nilai. Jadi nilai menugasnya di sini Bapak dan Ibu. Ya, kita lihat dulu contohnya untuk di siswa. Login dulu, jangan lupa Bapak dan Ibu ya, yang siswanya. Kemudian saya pakai untuk siswa contohnya. Ini course biologinya dari dashboard nih Bapak dan Ibu ya. Klik, kemudian tugas ruang lingkup biologi. Nah, ini dia. Nah, siswa nih ngeliatnya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Kemudian kita klik, bla 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 bla. Tugas, klik. Nah, ini dia filenya. Download link, pada link, kemudian istilah pertanyaannya dalam kolom selanjutnya. Nah, ini dia filenya Bapak ya. Nah, jadi siswa ntar dia begitu baca seperti itu. Kemudian dia tunggu sampai filenya kebuka. Nah, ini downloadnya di sini Bapak dan Ibu ya. Ini. Kemudian di download ini ke file. Nah, kemudian dia isikan ini Bapak dan Ibu ya. Kemudian di save as seperti itu Bapak dan Ibu. Oke. Sekarang kita lihat versi siswanya lagi. Ya Bapak Ibu. Setelah dia download Bapak Ibu, kemudian attempt-nya di sini Bapak Ibu ya, add submission-nya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Nah, dia caranya adalah add submission, klik di sini. Oh ya, sebentar. Bapak Ibu, tadi saya beritahukan bahwa kalau misalnya kita belum allow, maka nih ininya nggak akan muncul. Contoh Bapak Ibu ya. Nih saya edit lagi ininya nih Bu. Bapak Ibu. Edit setting. Ini pentingnya mengontrol anak kapan saatnya dia bisa mengumpulkan tugas, kapan tidak gitu ya. Kita atur allow submission-nya gitu. Misal allow submission-nya tanggal 17, sekarang kan tanggal 17 ya, jam 15. Jam 15.53. Di tanggal 17 saya naikin aja tanggal 17, misalnya di jamnya jam 18 ya. Ini due-nya jam 20 misalnya. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu ya. Kita lihat Bapak Ibu ya. Save and return. Nah, kemudian di siswanya kita refresh. Maka nah ini yang saya bilang, dia nggak bisa ngumpulin tugas karena ini belum ada. Karena belum jamnya Bapak dan Ibu. Jadi dia bisa download, dia bisa ngerjakan tugas seperti ini. Ini mulai ke download. Tapi dia tidak akan bisa untuk ngumpulin gitu. Gitu. Editing. Ya, kayak gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, sekarang kita balikin lagi aja supaya kita coba bisa untuk ngedit Bapak dan Ibu ya. Sorry, salah yang ini. Edit setting. Kemudian jamnya. Nah, kalau mau repot-repot sih dari sekarang bisa kumpulin, dilepas aja Bapak dan Ibu ya.
kemudian kita save. Maka nanti di siswanya kita refresh. Itu dia udah muncul. Nah, ini add submission-nya. Nah, jadi Bapak Ibu, buat siswa yang mau ngumpulin tugas, dia tinggal klik add submission. Kemudian, nah file submission-nya taruh di sini nih filenya Bapak Ibu. Misalnya dia udah ngerjain tugas nih, RLB. Gitu. Saya ini tugasnya udah diisi sama dia Bapak dan Ibunya. Nah, caranya adalah sama nih, klik, tahan, tarik dulu, kemudian nanti dia, masalah di siswanya ya. Nah, di sini siswanya, tahan, taruh di sini Bapak Ibu ya, kemudian dilepas. Nah, kemudian nanti dia ke upload seperti ini, tunggu dulu sampai selesai, muncul gambar seperti ini. Nah, kalau udah, berarti dia udah upload. Nah, satu lagi, jangan lupa save change kalau untuk siswa. Nah, kalau udah save change, maka udah selesai. Ini dia udah masukin file submissionnya. Berarti dia udah ngumpulin. Itu udah selesai dia. Kalau mau ngedit bisa, Bapak Ibu ya. Misalnya, salah nih. Bisa diedit Bapak Ibu. Caranya gimana? Ini aja delete lagi untuk siswanya. Itu. Ya, delete. Oke. Itu. Nah, dia masukin lagi misalnya yang baru udah diganti misalnya. Yang ini misalnya. Salah, sorry. Nah, situ. Udah gitu caranya. Jadi kalau udah selesai lagi, save change lagi. Maka namanya ganti itu. Ya. Seperti itu berarti dia udah ganti. Udah, dia masih bisa ganti-ganti. Seperti itu Bapak dan Ibu ya, sampai tanggal date yang tadi itu. Dia nggak bisa lagi kalau udah lewat date tanggal tersebut. Seperti itu Bapak dan Ibu untuk siswanya. Nah, sekarang untuk Bapak Ibunya gimana kasusnya? Nah, untuk Bapak Ibunya, saya refresh dulu biar gampang kelihatan. Nah, untuk Bapak Ibunya, tombol editing off-nya kita matiin dulu Bapak dan Ibu ya. Kemudian kita lihat. Nah, ini kan kosong, nggak ada editannya. Kita lihat di sini Bapak dan Ibu. Nah, ini dia. Partisipannya cuma satu orang. Ntar kalau Bapak Ibu udah siswanya dimasukin kan 36. Nah, yang udah submission kelihatan nih, yang udah ngumpulin tugas baru satu. Gitu, maksudnya gitu. Terus yang butuh dinilai satu. Kalau udah masukinnya 5 ya butuh nilai 5. Gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian gimana caranya ngelihatnya? View all submission. Nah, di sini nih siswa 1. Nanti kalau siswa banyak, sini berentet nih banyak ke bawah. Gitu. Nah, di sini ada grade. Nah, untuk nilainya Bapak Ibu bisa grade langsung di sini atau dari sini juga sama aja, ntar balik-balik ke sana juga Bapak Ibu ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi ini klik, ini Bapak Ibu untuk keterangannya, nih filenya dia gitu ya. Nah, kalau pengen grade, tinggal grade aja. Seperti ini. Nah, nanti muncul di sini nih preview-nya, dia ngumpulin tugasnya. Seperti itu. Dan uniknya nama modelnya itu ya, ini kebetulan belum terini ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk ngelihat filenya, klik di sini aja Bapak dan Ibu ya. Kalau yang ini yang nggak muncul display, saya lagi nggak muncul nih. Kemudian dia oke kan. Ya, ini filenya dia. Bisa dia udah ngisi nih, bla 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 gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau udah kemudian baru kita kasih nilai. Kasih nilai di mana? Di sini. Dia skalanya kan 100, kasih misalnya 98 lah gitu. Kemudian nah, feedbacknya kasih. Feedback ini hanya ke anak tersebut, dia tidak akan di-post kemana-mana. Jadi Bapak Ibu bisa chat pribadi gitu ya. Misalnya kita kasih komentar, good job. Besok lebih baik lagi ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu carinya. Selesai, kalau udah save and change, jangan lupa notif me student, nanti studentnya ada notifikasinya. Kalau enggak juga nggak apa-apa, ya kasihlah biar dia tahu bahwa kita udah ngisi nilai. Kemudian save change gitu. Selesai, maka siswa tersebut sudah di grade. Oke. Nah, selesai, ini masuk di sini nih dia langsung. Kalau tadi kan belum ada gitu. Bisa nggak ngedit? Bisa Bapak Ibu diedit. Caranya tanggal sini aja langsung. 100 nih harusnya salah gitu misalnya Bapak Ibu ya. Udah. Kemudian Bapak Ibu pindah save change lagi aja kalau yang salah. Maka dia munculnya nilainya adalah 100. Gitu caranya untuk mengubah nilai kalau misalnya kita salah nilai. Ininya juga bisa dirubah-rubah, tinggal save change saja perubahannya. Nah, kalau siswanya banyak Bapak Ibu tinggal pindah ke siswa lain, tinggal klik ini. Hanya karena saya cuma ada satu, ya cuma satu Bapak Ibu ya. Atau di sini juga bisa ntar diturut ke bawah banyak. Atau ke samping sini. Nah, kalau untuk balik ke menu yang awal, Bapak Ibu tinggal klik di sini aja. Kalau lingkup biologi. Terus biologi. Nah, seperti ini. Tugasnya selesai Bapak dan Ibu ya. Nah, untuk di siswanya gimana jadinya?
Untuk ya kalau yang udah dinilai, need gradingnya hilang tuh Bapak dan Ibu ya, karena udah kita nilai yang satu tadi, tapi udah di submission satu. Jadi seperti itu. Nah kalau yang udah dinilai gimana di siswanya? Caranya begini, kita lihat lagi preview. Yang dari versi siswa. Nah dari versi siswa nih muncul di sini Bapak Ibu. Nah nih nilainya, dia dapat 100. Diperiksanya oleh kita admin user, feedbacknya good job, besok-besok lebih baik lagi, 100 lebih baik lagi gitu ya. Nah gitu Bapak Ibu caranya untuk nilai, dan anaknya ngelihatnya begitu caranya. Jadi dia dapat feedbacknya seperti ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah you can still make change submission, misalnya dia maksudnya tadi, kalau dia pasti bisa merubah pilihannya. Jadi kalau jelek, suruh remedial aja di kata-katanya Bapak Ibu ya. Ulang lagi ngumpulin tugas ya. Nah nanti dia masih ngerubah lagi, bisa ngedit lagi dan masukin lagi Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa melakukan penilaian lagi. Yang kayak tadi tinggal diedit seperti itu. Nah yang jadi pertanyaan lagi adalah gimana caranya kemudian kita kalau udah dapat nilai semuanya kemudian mendownloadnya. Nah downloadnya Bapak Ibu lihat navigasi di sini ada grade. Nah grade-nya di sini ada. Klik aja di sini di grade-nya. Nah ini semua partisipan di sini yang ngumpulin tugas nih Fauzi kebetulan ya Bapak ya. Nah ini masuk 100, nanti banyak di sini. Nah untuk downloadnya di sini ada tulisan export. Klik export. Kemudian Bapak Ibu exportnya kemana? Ke Excel aja biar gampang Bapak Ibu ya. Ke Excel. Nah kalau udah Bapak Ibu tinggal download, klik. Kemudian saya kebetulan maunya open aja. Ntar banyak file sampah jadinya. Kalau sudah maka dia akan kebuka dalam bentuk Excel. Nah Bapak Ibu nanti tinggal bisa pindahkan ke buku nilai Bapak dan Ibu. Jadi gampang. Seperti itu. Nah seperti ini Bapak dan Ibu ya. Nah di dia, ini nama siswanya, nanti ini nama depannya, ini nama belakangnya, ini nanti delete aja, email delete, nah ini nilainya. Ini dua ini nih. Ini totalnya kalau dia di total, ini dia 100, ini nilainya. Di sini. Itu Bapak Ibu ya, tinggal pindahin aja ntar di ascending gitu-gitu ya, gampang lah Bapak Ibu pasti ngerti. Demikian Bapak dan Ibu untuk masalah memberikan tugas ke anak-anak dan kemudian feedback-kannya, memberikan umpan baliknya. Ya demikian Bapak dan Ibu, kita udah belajar banyak tadi Bapak dan Ibu. Jangan lupa materi yang saya berikan ini kan banyak banget ya, jangan segini lah Bapak Ibu, nanti hitung-hitung sesuaikan dengan jam pelajaran Bapak dan Ibu, jangan sampai kemudian menyiksa anak, kemudian mengerjakannya jadi lama gitu ya, saking banyaknya tugas yang diberikan. Jadi atau materinya terlalu banyak yang diberikan. Nah saran saya tadi kan bisa bisa ringkasan materi yang satu file tuh terdiri atas ringkup begini kan enak nih Bapak Ibu. Kemudian tiba-tiba langsung diskusi forum, kemudian tugas kan enak jadinya, lebih simple, sederhana gitu ya. Ya, toolsnya udah kami berikan semua Bapak Ibu, udah tinggal bekerja. Next berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara video conference. Nah, nanti kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.